Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Kali ini soal rahasia malam spesial, malam Lailatul Qadar gitu ya. Mungkin sebagai mukadimah ataupun membuka Pak Kiai, sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk beratensi di kesempatan kali ini. Maka Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Bogor, Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa berada sebentar lagi masuk 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu bulan atau hari-hari spesial di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak beriktikaf, lebih banyak untuk beribadah, menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya, meningkatkan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa sabdanya beliau menyampaikan, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, bergegaslah untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa orang banyak mengejar Lailatul Qadar? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Itu dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, malam Qadar atau Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin, dulu dalam kisahnya atau yang melatar belakangi ayat ini turun adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah tentang seorang hamba atau seorang dari kalangan Bani Israel yang mereka berjuang di medan perang, beribadah terus menerus ya selama 1000 tahun lamanya. Nah, 1000 tahun itu kalau ditahunkan atau 1000 bulan, 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu kalau ditahunkan adalah kurang lebih 83 tahun. Maka sahabat pun kagum mendengar cerita tersebut dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana mungkin kemuliaan itu akan kami dapatkan sementara usia kami, usia kita itu adalah sangat pendek dibanding orang-orang terdahulu. Akhirnya turunlah ayat ini menjadi suatu kemuliaan secara khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun usianya tidak seperti orang-orang terdahulu yang ratusan tahun, ya bahkan ibadahnya sampai 1000 bulan. Maka ayat ini turun dengan demikian, pokoknya yang penting mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu nilainya ibadah tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, ada apa di balik Lailatul Qadar? Setidaknya ini adalah tema yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, rahasia di balik Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran. Turunnya cahaya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Al-Quran merupakan cahaya peradaban, sehingga
dengan turunnya Al-Quran, maka dihapuslah perbudakan-perbudakan. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka tidak ada lagi orang-orang dengan status sosial merasa lebih tinggi dibanding yang lain, karena Al-Quran menyampaikan adanya kesetaraan. Dalam hal ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, begitu pula dengan turunnya Al-Quran, sehingga kaum du'afa pun diangkat. Ya, adanya kontribusi, adanya distribusi secara sosial. Orang yang kaya mendermakan kekayaannya untuk yang miskin, orang yang kuat mensedekahkan kekuatannya untuk yang lemah. Begitu pula orang yang berilmu memberikan ilmunya kepada yang tidak tahu. Nah, disinilah ada keadilan, ada kesetaraan, dan juga yang paling penting adalah karakter atau budi pekerti yang mulia. Yang kedua, rahasia dalam Lailatul Qadar adalah tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraku kullu amrin hakim. Setiap urusan ya itu senantiasa ditentukan, diberikan oleh Allah, kaitannya dengan takdir, kaitannya dengan rizki, begitu pula dengan umur yang itu adalah pertama diproses secara awal saat dalam kandungan 4 bulan, selanjutnya juga dalam nisfu Sya'ban, berikutnya adalah Lailatul Qadar. Orang yang beriman senantiasa terpaut kepada Allah dengan harapan-harapan dan ingin mendapatkan takdir-takdir yang terbaik, yang mana ingin hidup kita bahagia, ya, ingin kita diberikan kemudahan dalam kesulitan, ingin disupkan rizki dan usia yang barokah. Disitulah kita mohon pada Allah, dan rahasia Lailatul Qadar di malam itu pun Allah sangat berhak, dan Allah maha menghendaki, maha kuasa untuk merubah takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Karena hamba ini memohon terus kepadanya, maka takdir itu bisa jadi berubah dengan izinnya menjadi takdir-takdir yang baik. Rahasia yang ketiga, bahwa di dalam Lailatul Qadar itu para malaikat, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril, penghulunya para malaikat, rajanya para malaikat, itu turun menyampaikan rahmat dan keselamatan dari Allah untuk manusia yang beriman, yang berada pada Lailatul Qadar tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, mereka para malaikat dan malaikat Jibril itu semuanya turun menyampaikan rahmat Allah, keselamatan Allah, ampunan Allah untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya. Maka Lailatul Qadar ini sangat mulia dan sangat dinantikan, dan itu berlaku sampai terbit fajar pada malam itu, atau sampai waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jamaah yang berbahagia, rahasia yang keempat dari Lailatul Qadar adalah malam pengampunan dosa. Setiap kita tentu merasa diri berdosa. Kadang-kadang tanpa terasa mulut ini karena tidak bertulang itu berisi adalah dosa-dosa. Penglihatan juga, kaki, tangan, bahkan hati kita ikut berdosa. Maka memohon kepada Allah, beristighfar, ingin diampuni dosa dan beribadah di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah di dalamnya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah, maka orang tersebut
dosa-dosa yang telah lalunya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian yang kelima adalah mengapa Lailatul Qadar itu tidak disebutkan secara khusus hari dan tanggalnya dalam Ramadan. Rahasianya adalah karena spesial. Rahasianya adalah agar kita senantiasa memperhatikan setiap malam Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan yang banyak orang itu mengabaikannya. Bukankah kita melihat secara langsung di awal Ramadan masjid itu penuh, bahkan sampai ke belakang. Nah, sekarang masjid sudah semakin maju dalam hal barisan, semakin ke depan, semakin sedikit, bahkan bisa jadi di 10 terakhir bulan Ramadan hanya orang-orang tertentu, dan itu insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Rahasia yang berikutnya dalam Lailatul Qadar adalah kaitan dengan perspektif tasawuf. Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, Hujjatul Islam, yang wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, beliau menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya secara kosmis, tidak hanya sekedar alam semesta, namun itu ada hubungannya dengan hati manusia. Kita bersihkan hati kita dari riya, dari ujub, dari takabur, dari namimah, dari hal-hal yang mengotori apalagi syirik. Nah, semuanya dibersihkan, maka cahaya Lailatul Qadar itu dapat masuk ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Bukankah ketika ada halaman yang luas namun ditutupi dengan pohon yang rindang, cahaya tidak masuk ke dalamnya? Begitu pula Lailatul Qadar tidak bisa masuk apabila hati kita penuh dengan kekotoran dan kebencian serta kurang dibersihkan, bahkan tidak merasa diri kita berdosa, merasa diri kita suci, dan ujub muncul dalam diri, maka Lailatul Qadar tidak bisa masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan yang singkat ini sebagai muqaddimah ya dapat kita renungkan dan menjadikan kita siap untuk mendapatkan limpahan kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai sebagai pembuka tadi terkait keistimewaan Lailatul Qadar ya. Kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk. Punten Pak Kiai, saya bacakan. Ya. Ini yang pertama datangnya dari Pak Adun di Juruk Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Bogor. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat pagi untuk host yang selalu setia dan bersinergi untuk memandu acara yang kita cintai. Kemudian pagi Pak Kiai yang selalu dengan ikhlas ridho untuk membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Pak Kiai dan juga host selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada Adun terkait topik malam Lailatul Qadar ingin bertanya Pak Kiai, mengapa waktu terjadi Lailatul Qadar dirahasiakan dan bagaimana tanda secara spiritual terjadinya malam Lailatul Qadar? Terima kasih Pak Kiai dan juga host yang selalu bersemangat walaupun hujan terus di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira tandanya Pak Kiai, ada ciri-cirinya nggak? Maka Pak Kiai. Ya, terima kasih Bang Adun di Curug Mekar ya. Ya, ini namanya Pak Adun Topik. Ya. Jadi ini kaitan dengan ciri-ciri atau tanda Lailatul Qadar. Itu tentu para ulama ada perbedaan. Yang pertama mengatakan ciri-ciri secara alami atau fenomena alam, di mana di situ ada ketenangan, ya angin yang berhembus secara tenang, ya kemudian besoknya juga tidak terlalu cerah, tidak terlalu mendung, tapi disitulah ketenangan itu muncul, ya, dan merasakan bahwa syahdu malam itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak dilihat berdasarkan fenomena alam, tapi yang dilihat adalah bagaimana dia memaknai malam tersebut.
Kalau di malam itu dia mampu dengan merasa atau mampu dirinya untuk lebih dekat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa bersalah sehingga tobat, istighfar, ya. Kemudian semangat dalam dirinya untuk menapaki kehidupan yang lebih baik, maka itu termasuk tanda ia mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan tidak sedikit ulama yang menyampaikan bahwa inti Lailatul Qadar adalah bagaimana dia setelah Ramadan itu hidupnya adalah lebih baik dari sebelumnya. Kaitan dengan kualitas diri, keimanan dan ketakwaan, maka berarti dia telah mendapatkan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Nah, inilah hanya Allah yang tahu dan kita sendiri yang merasakan, sehingga Lailatul Qadar wajar jika lebih baik daripada 1000 bulan, karena ini akan mengubah diri kita, mengupgrade diri kita, mentransformasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya. Pak Adun di Curug Mekar, Pak Adun topik ya dari Kukupu. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari Pak Abdul Muhyi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kiai, host serta pendengar Mutiara Pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-19 harinya. Ya. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lailatul Qadar disampaikan oleh sebagian ulama akan turun di 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Apakah ada kisah di balik Lailatul Qadar yang disebut dengan lebih baik dari 1000 bulan? Mohon dipaparkan sedikit tentang kisah sekelompok orang yang tidak pernah berbuat dosa selama 80 tahun. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai dari Pak Abdul Muhyi. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, karena kita akan memaknai sebenarnya 1000 bulan itu apa sebenarnya. Karena memang ada kisah yang melatar belakangi, diantaranya adalah kisah Bani Israel yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang terdahulu itu usianya panjang-panjang. Ya, bahkan diantaranya ada yang sampai halo? Halo?